Bismillah, lanjut ke bagian kedua, yaitu pembahasan tentang Piagam Madinah. Dan apa saja isi perjanjian antara kaum muslimin itu sendiri? Nah, kita akan bahas dulu ya, perjanjian antara kaum muslimin sendiri. Pertama, isinya adalah orang-orang muhajirin dan ansar dan semua orang-orang muslim, semua orang-orang yang mengikuti keduanya, yaitu orang-orang yang bergabung dengan kaum muhajirin dan ansar dan berjihad bersama. Mereka adalah umat yang satu, berbeda dari umat yang lainnya. Jadi mereka ini dianggap satu umat, satu bangsa. Jadi mereka saling menolong dan saling menjaga di dalamnya. Jadi bahwasanya kaum muslimin yang berasal dari Quraisy maupun dari Madinah, yaitu dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti keduanya, mereka dianggap adalah satu umat yang berbeda. Jadi mereka satu umat yang dikhususkan. Kedua, perjanjian berikutnya adalah pelaksanaan diat, yaitu tebusan terhadap kesalahan, maupun fida, yaitu tebusan terhadap pembebasan untuk tawanan-tawanan mereka. Ini di antara kaum muslimin dilakukan dengan sesuai kebiasaan adat sebelumnya. Jadi kalau adat sebelumnya tebusan itu adalah sekian, dan misalnya tebusan untuk tawanan sekian, maka dilakukan sekian sesuai dengan adat yang telah berlalu, telah berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya di sini harus ada saling membantu untuk meringankan beban di antara mereka. Jadi misalnya ketika si A ada yang ditawan dari keluarganya, nah untuk menebus tawanan tersebut misalnya membayar sekian. Nah, kaum muslimin ini saling tolong menolong dalam menebus saudara mereka. Ketiga, kaum muslimin akan melawan orang yang berbuat kerusakan, pembangkangan, dan kezaliman dengan satu tindakan, meskipun pelakunya adalah anak salah seorang dari mereka. Jadi, mereka tidak mentoleransi siapapun yang berusaha merusak hal tersebut, merusak kedamaian di antara mereka, walaupun itu saudara-saudara mereka sendiri. Jadi, ingat, jadi mereka bersatu padu. Jadi di sini kaum muslimin dan ansar, mereka tuh satu saudara. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk merusak hal-hal ini, maka mereka akan melawan orang-orang tersebut, walaupun itu saudara-saudara mereka sendiri. Berikutnya, seorang muslim dilarang membunuh muslim lainnya demi membela orang-orang kafir. Begitu pula, mereka dilarang menolong orang-orang kafir untuk menindak orang muslim. Jadi kalau misalnya ada orang, mereka tidak boleh membantu orang muslim untuk menjahati atau untuk menzalimi orang-orang muslim. Tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, mereka juga tidak boleh membantu orang-orang muslim untuk misalnya orang-orang muslim yang berbuat kezaliman untuk membantu orang kafir. Jadi ini dalam hal kezaliman. Jadi dilarang membunuh sesama muslim disebabkan untuk membela kafir. Itu tidak diperboleh. Begitu pula dilarang untuk menolong orang kafir dalam membunuh untuk seorang muslim atau menzalimi seorang muslim. Tidak diperbolehkan. Berikutnya, perlindungan Allah adalah satu. Jadi Allah memberikan perlindungan ini kepada semua umat, semua hambanya. Oleh karena itu, kaum muslimin harus saling membantu, namun tidak dengan kaum lainnya. Jadinya mereka dan perjanjian ini ditetapkan oleh Nabi SAW bahwasannya Allah membantu siapapun dari kaum muslimin, baik itu orang yang kaya dari mereka ataupun orang yang paling miskin di antara mereka. Oleh karena itu mereka harus saling tolong menolong. Namun kalau untuk kaum lainnya, mereka tidak apa-apa, tidak saling tolong menolong. Nah, berikutnya, setiap orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak mendapat pertolongan dan perlindungan. Nah, di sini. Jadi kalau ada orang-orang Yahudi yang mengikuti orang-orang muslim, misalnya orang-orang Yahudi ini meminta pertolongan kepada orang muslim, mereka boleh ditolong. Yang mana mereka ini berada dalam perlindungan orang muslim tadi. Misalnya, seperti mereka punya kerjasama dengan orang muslim, atau mereka memiliki perjanjian dengan orang muslim dalam hal perdagangan atau apapun, dan mereka berhak untuk ditolong dan dilindungi. Nah, terus berikutnya,
Di sini juga perjanjian 3 lagi, perjanjian antara kaum muslim, yaitu orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka akan dikisos, kecuali direlakan oleh keluarganya atau wali korban, dan wajib atas kaum muslim untuk melawan orang yang melakukan pembunuhan. Jadinya apabila misalnya mereka membunuh saudara mereka, maka mereka akan dikenakan kisos. Kisos ini adalah hukuman yang setimpal. Kalau dibunuh, ya balas membunuh. Kalau melukai mata, balas melukai mata. Kalau menghilangkan tangan, balas menghilangkan tangan. Atau misalnya ketika terjadi kezaliman tersebut, memukul, hilang giginya, ya dibalas dengan cara menghilangkan gigi si pelaku lagi. Itu adalah kisos. Namun, hal ini akan diringankan apabila walinya rela. Apabila walinya merelakan hal tersebut, maka hukum kisos tidak berlaku, namun diganti menjadi hukum diat, yaitu membalas dengan membayar dengan denda yang ditentukan. Berikutnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk membantu ataupun melindungi orang-orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama. Jadi kalau ada orang-orang yang mengadakan, jadi dari zaman Rasulullah SAW dulu juga, apabila ada datang berita baru, yang mana itu bukan hal yang berasal dari Nabi SAW, maka mereka tidak boleh menolong orang tersebut. Mereka harus menindaklanjuti orang-orang tersebut yang mengadakan kabar-kabar palsu tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang terakhir, jika terdapat perselisihan di antara mereka, maka mereka akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika itu dari sejarah-sejarah Nabi SAW, apabila terjadi ada perseteruan atau ada terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, mereka akan datang kepada Rasulullah untuk meminta perselesaian kepada Rasulullah SAW. Dan begitu pula ketika Rasulullah SAW telah wafat, ketika mereka mendapatkan perselisihan, mereka akan kembalikan kepada Allah dan hukum Rasulnya. Dan kalau hukum Allah sudah ada, mereka akan diam. Beda kalau zaman sekarang, hukum Allah sudah turun, masih aja tapi kan, nah seperti itu. Ketika Allah mengatakan wajib pakai jilbab, tapi mereka bilang tapi kan, nah beda dengan sikap kaum muslimin pada zamannya Nabi SAW. Ketika Allah sudah mengatakan A, Rasulullah SAW mengatakan A, ya udah mereka langsung mengikutinya. Mereka tidak ada menggunakan alasan-alasan lainnya untuk membenarkan tindakan mereka. Makanya di sana mereka sam'u wa ta'ah, mereka dengar, mereka taat. Tidak ada sekarang wasam'u dan dengar dan memberikan alasan, tidak. Jadi tidak boleh kita memberikan alasan untuk membantah sebuah kebenaran yang mana itu datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi bersikaplah kita sebagaimana sikapnya kaum orang-orang muslim yang terdahulu, yang mana mereka sahabatnya Rasulullah SAW, yang mana mereka dijamin surga. Bersikaplah kita dengan sikap-sikapnya para orang-orang ahli surga, yaitu dengan cara taat kepada hukum Allah dan Rasulnya dan meniadakan alasan-alasan lainnya. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan sebuah hukum, ya sudah, taati. Jangan diberikan alasan-alasan yang tidak mendukung sebenarnya. Dan ketika disuruh sholat, ya sudah sholat. Jangan berikan, tapi kan saya kecapean, tapi kan saya ini, tapi kan saya tapi kan saya sudah sholat dalam hati atau lain-lainnya. Nah, karena dengan adanya persaudaraan ini, akhirnya bertambahlah ikatan persaudaraan di antara mereka. Akhirnya kaum muslimin dan ansor juga bertambah saling sayang di antara mereka, dan mereka juga saling bahu-membahu, sehingga bahu-membahu atau saling tolong-menolong, saling membantu, saling menunjang, atau misalnya ketika ada saudara yang kesusahan, mereka membantu baik dalam harta maupun dalam jasa dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh dianggap sebagai umat yang satu walaupun mereka berasal dari orang tua yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari adat yang berbeda, namun selama mereka itu seorang muslim, mereka berarti bersaudara. Nah, berikutnya, ketika semakin kuatnya persaudaraan di antara kaum muslim,
Akhirnya semakin terpojoklah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi mengadu domba di antara kaum muslim. Tidak bisa lagi memporak-porandakan orang-orang muslim karena kan kuatnya persaudaraan di antara mereka. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, dan setelah itu Rasulullah SAW menyatakan kaum musyrik Madinah tidak bisa melindungi harta dan jiwa kaum musyrik Makkah, serta tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkannya. Nah, jadi ketika itu ketika sudah piagam Madinah ada, nanti akan Anda bacakan piagam Madinah di bawah atau kesimpulan dari piagam Madinah setelah pelajaran ini, setelah pembahasan dari buku ini. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang orang-orang musyrik Madinah untuk membela orang-orang musyrik Makkah. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah SAW telah diangkat menjadi kepala negara di Madinah tersebut. Siapa yang mengangkatnya? Itu suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana kedua suku ini adalah suku yang berkuasa di Madinah, suku yang besar di Madinah. Dan mereka sepakat mengangkat Nabi SAW sebagai pemimpin di Madinah. Nah, jadi di sini akhirnya orang-orang luar tidak bisa, orang-orang musyrik luar tidak bisa bercampur tangan dalam hal perkara Madinah. Nah, lalu apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW dalam perjanjian beliau dengan orang-orang Yahudi? Yang mana orang-orang Yahudi ini juga sebagai penduduk Madinah. Nah, perjanjiannya adalah yang pertama, orang Yahudi itu satu umat. Jadi, mereka memiliki agama mereka sendiri, juga mereka mempunyai infak mereka sendiri, dan mereka juga memiliki kepentingan mereka sendiri. Jadi orang muslim tidak boleh mengganggu mereka dalam hal ibadah mereka maupun harta mereka. Dan berikutnya yang kedua, orang Yahudi wajib melawan siapapun yang memerangi golongan yang berada dalam perjanjian ini. Jadinya misalnya, kalau orang yang muslim diganggu, ataupun orang-orang musyrik Madinah diganggu, jadi orang-orang Yahudi ini wajib melawan mereka. Wajib menolong orang-orang yang mengganggu mereka yang ada dalam perjanjian ini. Siapa aja yang berada dalam perjanjian ini? Yaitu kaum muslimin, musyrikin Madinah, dan mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi di Madinah. Yaitu sebagaimana Tuna tahu, Yahudi di Madinah itu ada 3 suku, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, begitu pula mereka juga wajib melawan orang-orang yang berusaha untuk menyerang kota Madinah, serta wajib mempertahankan tempat tinggal mereka masing-masing. Berikutnya, kaum muslimin dan Yahudi diwajibkan saling membantu dalam menghadapi orang-orang yang menentang perjanjian. Jadi kalau ada orang yang berusaha menentang perjanjian ini, orang-orang yang berada dalam perjanjian ini akan melawan mereka kembali. Dan juga diwajibkan, juga diharuskan saling memberi nasihat, yaitu orang Yahudi, orang muslimin juga tidak apa-apa saling memberi nasihat untuk mencegah kezaliman di antara mereka. Berikutnya, seseorang tidak dibebani hukuman karena kesalahan sekutunya. Misal, Bani Qainuqa bersekutu dengan Bani Nadir. Terus Bani Nadir memiliki kesalahan misalnya. Maka, kan tadi bersekutu nih dua Bani tadi. Terus Bani Nadir memiliki kesalahan misalnya. Maka kesalahan ini cuma cukup punya Bani Nadir saja. Jadi sekutunya Bani Nadir, yaitu Bani Qainuqa tadi, tidak dibebani, tidak kena ampasnya seperti itu. Tidak kena kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. Nah, jadi ini menguntungkan dong, walaupun mereka bersekutu, tapi kalau sekutu mereka berbuat kesalahan, mereka tidak akan kena imbasnya. Terus berikutnya, tidak seorang Yahudi pun yang boleh ikut berperang tanpa seizin Nabi Muhammad. Jadi, mereka kalau mau ikut berperang ya silahkan, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau mereka mau ikut perang harus ada atas izin Nabi Muhammad SAW. Dan ini menguntungkan bagi mereka, namun juga menguntungkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mencegah yang namanya tadi adu domba di antara kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita tahu sikap orang Yahudi ini, walaupun mereka adalah bangsa yang paling pintar, namun mereka juga adalah bangsa yang paling suka membangkang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak mendapati sifat-sifat orang-orang Yahudi. Mereka pintar, mereka tahu ayat-ayat Allah, tapi mereka membangkangnya. Mereka mengingkarinya.
Berikutnya, orang-orang Yahudi memberikan infak kepada kaum muslimin selama terjadi peperangan. Jadi ketika terjadi peperangan, orang-orang Yahudi ini wajib menolong dalam bentuk harta. Dan wajib menolong dalam bentuk harta. Terus, kota Yasrib atau kota Madinah adalah tanah suci bagi golongan yang melakukan perjanjian. Jadi, kota suci maksudnya adalah kota yang aman bagi mereka yang melakukan perjanjian-perjanjian ini yang berada dalam piagam Madinah. Terus, setiap permasalahan dan perselisihan ini yang terjadi di antara mereka orang-orang yang melakukan perjanjian ini dikembalikan pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, Nabi Muhammad SAW sebagai hakim di antara mereka. Di antara mereka yaitu di antara kaum muslimin sendiri, di antara kaum musyrikin Madinah, dan juga di antara orang-orang Yahudi Madinah. Terus, bahwasannya tidak ada perlindungan bagi kaum kafir Quraisy dan setiap orang yang membantu mereka. Jadi, mereka tidak boleh menolong orang-orang luar. Ya, mereka tidak boleh menolong orang-orang luar sebagaimana yang tadi berlaku untuk kaum muslimin tadi. Mereka tidak boleh menolong orang-orang luar yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut. Terus, tidak ada perubahan pada perjanjian kecuali terhadap orang yang zalim dan melanggar. Jadi, perjanjian ini sah hukumnya untuk mereka semua, kecuali bagi mereka yang melanggar, maka perjanjian ini akan tidak berlaku baginya. Maka mereka boleh diperangi, boleh dilawan, dan juga boleh dilakukan apa saja yang seharusnya dilakukan. Nah, dengan adanya perjanjian ini, akhirnya kaum muslimin dan kaum musyrikin serta kaum Yahudi di Madinah mendapatkan keamanan. Dan dengan ini pula cikal bakal adanya negara Islam pertama kali setelah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pemimpinnya siapa? Pemimpin dan hakimnya adalah Nabi Muhammad SAW. Terus, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada di Piagam Madinah. Begitu pula, kotanya adalah kota Madinah sendiri. Dan rakyatnya siapa? Kaum muslimin, kaum musyrikin, kaum Nasoro yang ada di Madinah. Dan juga kaum-kaum Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan inilah negara Islam pertama kali. Dan dengan ini pula mereka akhirnya mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan Sebelumnya, apakah itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Madinah. Ingat ya, Piagam Madinah adalah perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Madinah. Dan isinya dalam bentuk 4 saja diringkas. Pertama, penduduk Madinah bebas mengeluarkan pendapat. Penduduk Madinah bebas mengeluarkan pendapat. Ya, sebagaimana yang Nuna tahu tadi. Semua penduduk Madinah bebas mengeluarkan pendapat. Jadi mereka tidak akan dizolimi. Setiap golongan bebas melakukan ibadah. Iya, setiap agama di sana bebas melakukan ibadahnya masing-masing. Terus, semua pihak turut menjaga Madinah dari serangan. Iya, semua golongan di sana, mereka saling tolong-menolong dalam menjaga Madinah dari serangan dari serangan luar. Dan yang terakhir, setiap perselisihan akan diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, fungsinya tadi sudah Anda sebutkan, fungsi piagam tadi untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj, terus memberikan kebebasan kepada para penduduknya, terus juga mengembangkan sikap toleransi di antara semua penduduknya, untuk menekan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Arab dari adat istiadat yang buruk. Nah, sekian untuk pembahasan tentang Piagam Madinah. Semoga Antuna bisa memahami pelajaran ini. Dan untuk lebih memahaminya, silahkan Antuna kerjakan latihan pada uji kompetisi halaman 22 dan juga soal dari Google Form yang akan Ana share setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim, apabila Antuna mendapatkan banyak kesalahan dari penjelasan ini, dan juga apabila masih ada yang belum Antuna pahami, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.